resep sederhana teman-teman, tidak usah kiri kanan bertanya, tinggal kembali kepada Allah. Kata ulama, jaga hubunganmu sama Allah, Allah akan buat dunia dan makhluk ini tunduk padamu. Siapapun yang patuh kepada Sang Pencipta akan mendapatkan semua apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terkecuali, ya, dan itu di dunia dan juga di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina. Dan dari segala dosa dan pelanggaran yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan juga Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang beriman, bertakwalah, patuh dan tunduklah hanya kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, qala Allah Ta'ala, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh, takut, cinta kepada Allah, dan ucapkan kalimat yang benar, jujurlah. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak pernah ada rujukan wahyunya, Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua perbuatan yang tidak punya rujukan dalam wahyu dari Al-Quran dan Sunnah dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatun dhalalah. Dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Dalam finnar, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang saya baca itu dan sering kali di setiap khutbah saya sampaikan, dikenal dengan khutbah hajah. Nabi SAW tidak pernah melewatkan momen-momen penting kecuali membuka ceramah dan khutbah beliau dengan peringatan 3 ayat tadi, pentingnya bertakwa hanya kepada Allah, kemudian ditutup di khutbah atau di awal khutbah beliau dengan pentingnya berpegang pada Al-Quran dan Sunnah dan menjauhi perbuatan bid'ah. Saudaraku seiman, kesempatan ini judul kita, jadilah orang soleh maka kau akan bahagia. Masih banyak di kalangan masyarakat kita dan disayangkan sekali, mereka takut untuk menjadi orang baik dan soleh.
Dan ini tanda tanya yang sangat besar. Kalau kita tanyakan kenapa Anda berpikiran seperti itu, maka jawabannya sederhana. Nanti kalau jadi orang soleh, susah dapat pekerjaan. Terlalu banyak yang haram. Mungkin belum bisa menikah. Mungkin ada 1000 alasan. Ini semua karena kedangkalan iman dan ilmu. Mereka tidak faham bahwasanya orang-orang yang menjadi orang saleh atau orang baik yang patuh kepada Allah, menerima dan menikmati perintah dan yang halal serta meninggalkan yang dilarang, ya. Maka itu kebahagiaan. Ilmu agama ini, syariat Allah ini adalah pengawas. Pada saat seorang muslim mau makan, mau minum, mau tidur, mau bergaul, mau cari pendapatan, mau berumah tangga, maka dia dikontrol dengan syariat. Konsepnya 5 huruf, halal. Dan memang dia juga dikontrol, tidak boleh terjerumus pada pelanggaran. 5 huruf juga, haram. Ilmu agama dan syariat ini pengontrol, pengawas. Maka ini kebahagiaan. Orang-orang kafir, saudaraku seiman, mereka makan, mereka minum, mereka tidur. Tapi mereka tidak punya pengawasan. Semuanya boleh. Maka seorang muslim, pada saat dia menjadi orang yang baik, itu kebaikan. Orang saleh yang patuh kepada Allah, Allah mencintainya, Allah menjanjikan pahala-pahala yang besar dan kesempatan ini insya Allah kita akan sebut tidak kurang dari 17 kebahagiaan dan manfaat akan didapatkan bagi orang yang saleh. Allah mencintainya, Allah berikan janji-janji yang sangat banyak dan itu pasti terrealisasi karena Allah tidak pernah mungkiri janjinya dan juga Allah buat manusia menyukainya. Orang kalau jujur, amanah, dermawan, bakti sama orang tua, baik sama sesama, suka apalah ya, apa saja kebaikan dia lakukan yang memang agama perintahkan untuk kebaikan, maka dia akan dapat Allah ridhohi, dapat pahala, juga manusia suka. Dan pelanggaran-pelanggaran yang Allah larang seperti zina, bohong, apalah mengganggu orang, ghibah, gunjing, fitnah, mencuri, apa saja. Allah benci, Allah berikan ancaman berat dan juga Allah buat manusia tidak suka. Gak ada orang suka dengan pendusta, gak ada orang suka dengan pencuri, gak ada orang suka dengan orang kasar, dan itu semua dilarang dalam agama. Pertanyaan sederhana, kenapa kita tidak mau menjadi orang baik? Kalau masih ada persepsi seseorang di antara kita, saudaraku seiman, menjadi orang baik itu sama saja dengan menjadi orang buruk, ini pemahaman yang sangat fatal, kekeliruannya. Kekeliruannya sangat fatal. Kita dengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya membedakan dan menegaskan bahwasanya sangat beda antara orang patuh dengan orang tidak patuh. Beranjak daripada firman yang pertama dalam surah Shad, surah nomor 38 ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar? Apakah masuk akal kami akan menyamakan antara orang-orang beriman dan beramal saleh dengan orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Ataukah mana mungkin kami menjadikan sama antara orang yang patuh dengan orang yang durhaka? Juga dalam surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 58 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yastawil a'ma wal basir wal ladzina amanu wa 'amilus solihati walal musii qalilan ma tatadzakkarun. Tidak akan pernah sama antara orang yang bisa melihat dengan orang yang buta. Seperti itu contohnya, tidak akan pernah sama antara orang beriman dan beramal soleh, karena mereka seperti orang melihat dengan orang yang berlaku maksiat. Karena orang yang maksiat seperti orang yang buta. Tapi sayang, sangat sedikit kalian merenungi itu. Juga dalam surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 21 Allah mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina ijtara'us sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan dosa itu, pelanggaran-pelanggaran, mereka mengira bahwasanya kami akan samakan mereka dengan orang-orang beriman dan beramal saleh, baik semasa hidup mereka, juga dalam kematian mereka. Sungguh buruk apa yang mereka sangka itu. Dan kita tahu, saudaraku seiman, seluruh umat-umat sebelum kita yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala justru karena dosa-dosa mereka. Bukankah akhir dari Fir'aun kebinasaan? Karena dia bermaksiat. Bukankah akhir dari Nabi Musa selamat? Bukankah akhir dari Namrud binasa? Dan bukankah akhir dari Ibrahim alaihissalam selamat?
Bukankah akhir dari Abu Jahal, Abu Lahab adalah binasa? Dan bukankah akhir dari Nabi SAW kebahagiaan? Dan sekian banyak contoh berhubungan dengan masalah itu. Juga kalau ada yang bertanya, lalu seperti apa ciri orang saleh itu? Diringkaskan dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam surah Imran, Al-Imran, surah nomor 3 ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Orang-orang yang beriman kepada Allah, yakin tidak ada pencipta di langit dan di bumi, semua ini kecuali Allah. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang menggantikan siang malam, menurunkan hujan, tidak ada kecuali Allah. Itu kalimat dasar kita sebagai seorang muslim, la ilaha illallah. Dan mereka beriman tentang ada hari akhir. Semua yang kita lakukan di muka bumi ini, baik atau buruk, ada pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Baik dapat balasan pahala dan surga, buruk akan masuk neraka dan dihukum. Dan mereka selalu sibuk menyeru pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Setiap salah, kebenaran didukung, kesalahan diingatkan, diluruskan. Dan mereka berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Temannya buat, dia juga mau buat. Kebaikan demi kebaikan, selalu sibuk. Dan mereka itulah orang-orang saleh. Jadi kesimpulannya sederhana. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka selalu menyeru kepada kebaikan yang telah Allah perintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka larang kemungkaran itu dan mereka sibuk berlumba-lumba dalam kebaikan. Mereka orang saleh. Juga dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 69, Allah mengingatkan tentang ciri mereka, orang-orang saleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Halal, yang halal dihalalkan Allah dan Rasulnya. Yang boleh dia nikmati hanya itu saja. Haram yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi-nabi. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid dan juga orang-orang saleh. Dan itu adalah sebaik-baik generasi. Semua nabi-nabi yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, kurang lebih 25 nabi dan rasul. Tapi jumlah mereka sekitar 124 ribu nabi. Di antaranya 313 rasul. Semuanya orang saleh. Semuanya orang baik. Di kalangan, di tengah-tengah masyarakatnya, orang yang jujur, orang yang amanah. Bahkan Nabi SAW dikenal Al-Amin. Tidak pernah bohong sekalipun. Dan beliau ajarkan kepada umatnya masalah itu. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Dan Allah menyebutkan tentang nabi-nabinya dalam surah Al-An'am. Surah nomor 6 ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullum minas salihin. Semua mereka termasuk orang-orang saleh. Kemudian surah Al-Ankabut juga surah nomor 29 ayat 3. Ini juga masih menegur tentang orang-orang yang menganggap kalau buat dosa tidak dihukum. Fahami saudaraku seiman. Dosa itu sekecil apapun seperti racun. Biar satu tetes, biar segelas susu kita, atau kita punya satu jergen susu, setetes racun sudah cukup merusak semua itu. Merusak kehidupan, membuat sumpah, hukuman Allah akan datang. Kesedihan, gangguan dalam rumah tangga, apa saja kegagalan dalam usaha, itu karena dosa, nggak ada yang lain. Resep sederhana teman-teman, tidak usah kiri kanan bertanya, tinggal kembali kepada Allah. Kata ulama, jaga hubunganmu sama Allah, Allah akan buat dunia dan makhluk ini tunduk padamu. Rusak hubunganmu sama Tuhanmu Allah, rusak semua hubunganmu dengan makhluk ini. Kata Allah SWT dalam surah Al-Ankabut surah nomor 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati ay yasbikuna sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan maksiat itu pikir mereka akan selamat dari siksa kami? Sungguh buruk apa yang mereka sangka itu. Dosa teman-teman melahirkan ketakutan-ketakutan. Kalau ada orang tonton sesuatu di handphonenya buruk, walaupun dia di pojok ruangan ini, setiap dia dengar ada suara ketakutan sendiri. Dosa membuat orang takut. Orang mau berbuat zina, bedanya antara halal sama haram, masuk ke hotel ketakutan, takut dilihat orang. Biologisnya juga buru-buru. Hasil juga manusia yang lahir kalau hamil, kualitasnya jadi berkurang. Karena ketakutan jiwa manusia membuat kualitas sperma sama sel telur terganggu. Tidak baik dosa itu. Lalu kenapa dilakukan? Sementara yang halal, nikah sama zina sama-sama. Pelampiasan biologis. Zina dimulai dengan ketakutan, diakhiri dengan penyesalan. Nikah 5 menit,
saya nikahkan kamu sama anak saya terima nikahnya. Maka mereka akan hubungan biologis. Biologisnya dilakukan dengan bahagia, dengan tentram, pahala. Kalau hamil, anaknya juga jelas statusnya. Lalu kenapa yang haram? Untuk apa yang haram ini? Haram ini, saudaraku seiman, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipelajari dan dijauhi, bukan dicoba. Bukan dicoba. Peraturan-peraturan pemerintah pun kita misalnya diterapkan peraturan pemerintah bukan untuk dilanggar, supaya tidak dilanggar. Makanya diberikan ancaman-ancaman. Orang yang cerdas nggak usah coba itu. Kalau sebaliknya amal saleh untuk dipelajari dan diterapkan sehingga bisa menjadi panduan hidup kita. Kita masuk ke inti bahasan, saudaraku seiman, rahimani rahimakumullah. Ada kurang lebih 17 manfaat yang saya susun. Ini sebatas yang saya susun saja. Mungkin masih banyak yang lain. Ini pun saya masih baru menggunakan dalil ayat-ayat Al-Quran. Belum saya telusuri dari hadis-hadis Nabi SAW. Ada 17 poin manfaat yang saudaraku seiman, bapak-bapak sekalian dapatkan kalau menjadi orang yang baik dan soleh, patuh kepada Allah. Yang paling pertama, Allah menjanjikan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan atau hayatan thayyibah. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang sibuk beramal saleh dari laki-laki dan perempuan sementara dia orang beriman, pasti kami akan hidupkan mereka dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Kata ulama tafsir, biar ekonominya sedikit, bahagia. Biar makanannya pas-pasan, bahagia. Ada musibah pun masih bahagia. Karena dia tahu ini pengampunan dosa dan peninggian derajatnya. Dan pasti kami akan balas semua perbuatan-perbuatan kebaikan mereka dengan lebih baik lagi di hari kiamat. Yang kedua teman-teman, akan dapat keberuntungan, kemenangan. Setiap kali ada persaingan di tengah-tengah masyarakat, orang soleh pasti menang. Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husna ma'ab. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, tidak cukup dengan iman, sibuk dengan amal saleh, kebaikan demi kebaikan, maka keberuntungan bagi mereka di dunia dan juga mereka akan masuk di surga di akhirat nanti. Juga dalam surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 67 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa amma man taaba wa amana wa amila salihan fa 'asa an yakuna minal muflihin. Orang-orang yang taubat dari dosa-dosanya lalu beriman, lalu sibuk dengan amal saleh, maka mereka pasti menjadi orang-orang yang menang dan beruntung. Yang ketiga, dipenuhi hidupnya dengan pengampunan dosa. Kapan dia lakukan dosa masa lalu Allah bersihkan, pemutihan. Bahkan ulama mengatakan kalau ada seorang yang saleh terjerumus tanpa dia sadari atau dia sadari kemudian dia taubat, segera Allah terima. Di dalam firman Allah surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 9 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah menjanjikan dengan janji yang benar, setiap orang beriman dan beramal saleh pasti mereka akan dibersihkan kesalahan mereka dan akan diberikan pahala yang besar. Juga dalam surah Hud, ini mudah dihafal, surah nomor 11 ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman di potongan ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, illal ladzina sabaru wa 'amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang sabar dalam kehidupan dunia. Sabar ada 3 hal dalam kehidupan kita, saudaraku seiman. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Duduk begini Jumat dengerin khutbah, bangun sholat malam, hadir di majelis ilmu, bakti sama orang tua mungkin yang sudah tua, rewel, membantu orang sementara kita butuh kesabaran. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Semua orang di antara kita pasti punya peluang berbuat dosa. Siapa di antara kita tidak punya peluang berzina? Dia tinggal keluar, masuk ke hotel berzina. Siapa dari kita tidak punya peluang menipu? Semua bisa dilakukan. Tapi butuh kesabaran. Pada saat peluang itu datang, tinggalkan. Kita sabar. Dan yang ketiga, sabar dalam cobaan harian. Allah SWT mengadari sakit, orang tidak bayar utang dan segala macam. Allah mengatakan orang-orang yang sabar, mengerjakan amal soleh, maka mereka akan mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar. Juga dalam surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim
walanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami pasti akan bersihkan semua dosa-dosa mereka yang masa lalu. Kata ulama, termasuk hilang selain hukumannya juga bekas-bekasnya. Nanti orang kalau taubat tulus dan dia sibukkan dengan amal soleh, dia jadi jijik kalau dia ingat masa lalunya. Kenapa saya lakukan dulu? Dan pasti kami akan balas perbuatan-perbuatan itu dengan lebih baik lagi dari apa yang mereka kerjakan. Maksudnya di akhirat nanti. Jadi amal kita tidak akan berimbang dengan balasan surga. Juga dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 4 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Potongan ayatnya di tengah-tengah, liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati faulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang Allah SWT Allah mengatakan, maka Allah akan membalas orang beriman dan beramal saleh dengan pengampunan dan rezeki yang mulia. Dan sekian banyak dalil tentang masalah pengampunan, saya ringkaskan karena ini khutbah Jumat. Yang keempat, saudaraku seiman, yang dapat dimanfaatkan atau didapatkan adalah selalu dapat petunjuk dari Allah. Setiap kali dia ingin satu hal yang bisa membantu dia dapat panduan di muka bumi ini, ada masalah yang dia hadapi, Allah berikan petunjuk atau hidayah. Disebutkan dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, pasti Tuhan mereka memberikan kepada mereka petunjuk karena iman mereka itu. Juga dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 11, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus solihati minadh-dhulumati ilan nur. Al-ayah. Allah pasti akan mengeluarkan orang beriman dan beramal saleh dari kegelapan, dari kesesatan ya kepada petunjuk dan cahaya. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala akan berkasih sayang dengannya. Dan tentu saja kita tahu kalau seandainya ada orang yang sayang dengan kita, secara otomatis dia akan berkorban, dia akan memberikan, dia akan memperhatikan. Maka ini bahasa Arabnya wud. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk orang-orang saleh dalam surah Maryam, surah nomor 19 ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, pasti Zat yang Maha Pengasih Allah akan berkasih sayang dengannya. Yang keenam, dia akan diangkat derajatnya di dunia dan juga di surga nantinya di akhirat. Allah menyebutkan dalam surah Taha, surah nomor 20 ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas solihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Siapapun yang bertemu dengan Allah nanti di akhirat sementara dia beriman dan sibuk mengerjakan amal saleh selama di dunia, mereka akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi nanti. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, perbedaan derajat nanti di surga antara satu derajat dengan derajat yang di atasnya jaraknya 500 tahun. Yang ketujuh, dia akan dihilangkan rasa takut darinya. Tidak ada kecemasan bagi orang beriman. Baik dia lagi mampu kaya ataupun malah dia orang yang susah hidupnya. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapapun yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, ada surga ya. Dan beramal saleh, maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Selalu saja yang ada adalah kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Juga di dalam surah Taha, surah nomor 20 ayat 112, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma. Barang siapa yang telah mengerjakan amal soleh dalam keadaan dia beriman. Ya, karena orang-orang non-muslim pun berbuat perbuatan yang mungkin kita anggap baik. Tapi ingat saudaraku seiman, perbuatan baiknya orang non-muslim bukan karena dia buat kebaikan, tapi karena agama kita nganggap itu kebaikan. Jadi misalnya ada orang non-muslim bakti sama orang tuanya, atau dia dermawan bersedekah, bukan karena dianya, tapi karena perbuatan itu dipandang baik oleh agama kita. Itu perbuatan yang saleh. Jadi karena itu, makanya kalau mereka melihat mabuk-mabukan, seks bebas, itu mereka anggap baik, bahkan dibolehkan di negara-negara mereka di umur 18 tahun ke atas, kita tetap menganggap buruk itu. Allah mengatakan, dan siapapun yang mengerjakan amal saleh dan dia dalam keadaan beriman, pasti tidak ada kezaliman yang akan menimpa dia dan juga tidak akan dikurangi haknya. Yang kedelapan, rezekinya melimpah. Dan rezeki teman-teman jangan dibatasi hanya pada uang saja atau duit saja. Rezeki sangat luas.
apapun sifatnya yang bisa membuat roda kehidupan ini berputar, cahaya yang ditangkap oleh mata, oksigen yang dihirup oleh hidung, suara didengar oleh kuping, lidah kita masih bisa mengecap, bibir bisa mengucap, tangan bisa menjamah, kaki bisa melangkah, segala macam ini, maka ini sebuah rezeki atau semuanya rezeki yang luas. Maka lingkup rezeki sangat luas. Kalau minta rezeki kepada Allah, niatkan semua rezeki itu. Bukan hanya sekedar uang, sehingga semuanya Allah SWT berikan. Orang yang beriman beramal soleh Allah sebutkan di dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan dapat pengampunan dosa dan rezeki yang karim. Kata ulama tafsir, karim itu adalah rezeki yang terbaik. Apapun itu pasti diberikan yang terbaik. Juga dalam surah Rum, surah nomor 30 ayat 45 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati min fadlih. Al-ayah. Artinya, Allah pasti akan membalas orang beriman dan beramal saleh dari karunia-Nya. Kata ulama tafsir adalah rezekinya. Yang kesembilan, Allah SWT akan memberikan kepada mereka kedudukan di muka bumi. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'buduna la yusyrikuna bihi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah menjanjikan dengan janji yang benar, semua orang beriman dan di antara kalian dan beramal saleh pasti akan diberikan kedudukan di muka bumi sebagaimana Allah telah memberikan kedudukan kepada orang-orang saleh sebelum mereka, dan pasti Allah akan memenangkan agama mereka yang telah Allah ridho dengan agama itu, dan Allah akan ganti rasa takut mereka dengan keamanan. Syaratnya mereka menyembahku kata Allah dan mereka tidak menyekutukan sesuatu pun denganku. Dan siapa yang kufur terhadap informasi ini, mereka termasuk adalah orang-orang yang fasik atau orang yang jauh dari agama. Juga dalam surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 105, tentang keutamaan yang kesembilan dapat diberikannya kedudukan di muka bumi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ketahuilah bahwasanya bumi ini akan aku wariskan kata Allah, khusus buat hamba-hambaku yang saleh. Yang ke-10, akan selalu mendapatkan rahmah. Rahmah adalah karunia, sesuatu yang sangat menggembirakan dalam kehidupan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh, pasti Tuhannya atau Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Yang ke-11 yang akan didapatkan oleh orang soleh adalah pahala yang besar. Dan ini tentu terlalu banyak ayatnya, maka saya ringkaskan. Di antaranya surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Siapapun yang beriman kepada hari akhir dan kemudian beramal saleh, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kemudian juga dia akan dijanjikan atau diberikan pahala surga, ya. Dan surga ini tentu puncak daripada target seorang muslim. Di antara ayatnya adalah surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 40 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Siapapun yang beriman, siapapun yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dan dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan akan diberikan rezeki tanpa ada hisab lagi. Dan sekian banyak, saudaraku seiman, dari janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala yang dijanjikan untuk orang-orang yang beramal saleh. Dari 17 poin, mungkin saya sebutkan tadi 12, karena saya melihat dalil ini cukup panjang sekali, dan ini karena khutbah Jumat, maka saya batasi dengan ini. Dan insya Allah kalau teman-teman mau mengikuti ini, bisa mengikuti ceramah kain di YouTube, judulnya Indahnya Menjadi Orang Saleh. Tapi yang saya ingin titik beratkan di sini, yang ingin disimpulkan dari khutbah Jumat, adalah bagaimana kita memahami poin penting. Pada saat kita menjadi orang yang patuh, contoh rasional di kantor saja. Kalau kita menjadi orang yang mematuhi peraturan, kita mengikuti peraturan-peraturan perusahaan, pasti kita akan disukai oleh pemilik perusahaan. Kita juga akan mendapatkan fasilitas yang sudah dijanjikan, dan juga kita akan namanya harum. Baik, itu contoh rasional dalam miniatur kehidupan kita. Begitu juga dengan kita di muka bumi ini. Siapapun yang patuh kepada Sang Pencipta akan mendapatkan semua apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terkecuali, ya, dan itu di dunia dan juga di akhirat nanti. Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah
dan mengajak jemaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia menerima taubat hamba-hambanya dan dia maha pengasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah SWT, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita baca doa, saudaraku seiman, Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah satu kali dipenjara oleh seorang raja zalim pada saat itu. Kemudian raja ini terheran-heran karena melihat pada saat Ibnu Taimiyah di penjara, malah dia tambah gembira, malah dia tambah senang. Dan tadinya waktu di penjara ini dengan tujuan agar dia tidak berdakwah lagi. Ternyata terbalik, hampir satu penjara, sekian ratus orang, semuanya dapat hidayah di tangannya. Maka ditanya, kira-kira kau tidak merasa terganggu dengan kau masuk di penjara? Tadinya kau bebas jalan di muka bumi ini, sekarang kau di penjara. Dia mengatakan tidak. Justru kebahagiaan seorang mukmin itu selalu ada di mana saja. Andai saja raja yang zalim ini mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan karena keimanan dalam hati, maka niscaya mereka akan membunuh kami dan membelah dada kami lalu merebut kebahagiaan tersebut. Bahkan saudaraku seiman, musibah seberat apapun datang akan membuat seseorang itu bisa bersabar. Urwah bin Zubair rahimahullah, beliau pernah dipotong kakinya gara-gara kena penyakit. Ya, kita tahu sekarang ada beberapa penyakit yang diamputasi kaki itu. Pada saat diamputasi, waktu itu dia menjadi tamu khalifah, dan kebetulan dia zaman itu tidak ada obat bius, orang harus minum khamr supaya bisa sembuh, supaya bisa mabuk kemudian bisa hilang rasa sakitnya. Maka khalifah waktu itu yang menjadi tuan rumah mengatakan kepada tabibnya, coba antarkan ke Urwah sesuatu yang bisa membuat dia tidak sadar supaya bisa dipotong kakinya. Dibawalah kendi-kendi khamr. Urwah sempat tanya, kenapa ini? Ya, untuk apa? Dia bilang, saya akan potong kaki Anda. Ini pisaunya, ini kulit Anda, ini daging Anda, ini tulang Anda, akan saya potong. Maka harus mabuk, nggak ada cara lain. Dia mengatakan, demi Allah saya tidak pernah sentuh minuman ini dalam kondisi saya sehat, apalagi saya sakit, nggak mungkin. Maka si tabib pergi kembali kepada khalifah menyampaikan, ini Tuan Urwah tidak mau. Ya. Lalu bagaimana? Coba carikan jalan. Ditanya kepada Urwah, bagaimana caranya supaya kami bisa potong kaki Anda ini? Kalau enggak penyakitnya menyebar ke seluruh tubuh. Kata Urwah, saya akan berzikir kepada Allah. Saya akan mulai berzikir, kalau kau lihat wajahku sudah memerah karena zikir itu, potonglah kakiku. Kata tabibnya, saya belum pernah menghadapi pasien seperti ini. Maka saya pun mulai menunggu. Mulailah Urwah berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Terus saja dia berzikir sampai wajahnya memerah. Kata tabib, waktu wajahnya memerah, tiba-tiba saya langsung memotong kakinya. Dan demi Allah, saya tidak melihat sedikit pun di raut wajahnya Urwah seperti orang kesakitan. Jadi dia seperti biasa saja. Dia sampai tutup matanya. Setelah itu, setelah dipotong, masih ngucur darahnya, saya mengatakan kepada Urwah, Tuan Urwah, sudah selesai potongan kakinya. Dia mengatakan, Alhamdulillah. Sambil darahnya keluar. Tidak ada rasa sakit, seperti orang tidak sakit. Kemudian setelah itu, kata tabibnya, tapi belum cukup. Karena darah Anda ngucur terus. Di zaman itu, teman-teman, tidak ada cara lain kecuali harus dicelupin di minyak panas. Didatangkan minyak panas, dia mengatakan, tabib mengatakan, saya akan celupkan kaki Anda di minyak panas. Dia bilang, tawakkal ala Allah, silakan. Tapi saya berzikir dulu. Dia zikir sampai dia bilang seperti tadi, kalau wajah saya memerah, celupkanlah. Maka dia pun berzikir sampai wajah merah, dicelupin. Tapi manusiawi dia pun pingsan akhirnya, karena kesakitan. Pada saat dia sadar, ya, kemudian dikumpuli oleh orang-orang kerajaan termasuk khalifah. Dia begitu sadar, kalimat pertama dia mengatakan, mana kaki saya? Maka dikasih kakinya. Orang semua heran, kenapa dia minta potongan kakinya? Mungkin dia mau menangis, mungkin dia mau sedih. Ternyata dia senyum sambil mengangkat telapak kaki. Di telapak tangannya dia mengatakan, Alhamdulillah yang telah meminjamkan kau pada tubuhku selama 40 tahun, satu kali pun tidak pernah aku gunakan dalam kemaksiatan. Kemudian dia pun pulang pada saat itu ke rumahnya, orang-orang semua pada sedih. Orang pikir pada saat itu kebetulan anaknya juga baru meninggal, kakinya baru dipotong. Maka yang terjadi adalah orang-orang pada sedih, menunjukkan kesedihan pada saat takziah. Maka dia mengatakan, jangan kalian tunjukkan kesedihan. Demi Allah tidak ada kecuali kebahagiaan dalam jiwa saya. Ketahuilah, Allah memberikan kepada saya 4 orang anak, Allah baru mengambil 1, masih ada 3. Alhamdulillah. Dan Allah memberikan saya 4 anggota tubuh yang saya fungsikan, 2 tangan, 2 kaki. Allah mengambil 1 dan masih ada 3. Alhamdulillah. Dengan senyum, dengan tenang, dia melalui kehidupannya. Begitulah keadaan orang-orang soleh. Dan sekian banyak kehidupan orang soleh, baik dalam keadaan nikmat, dia selalu senang, dalam keadaan musibah pun dia selalu senang. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jadilah menjadi orang soleh, dan itu sangat baik. Dan jauhilah orang-orang yang bermaksiat. Ingat,
kalau seandainya ada di antara kita melihat, ini sebagai penutup khutbah kita, kalau ada di antara kita yang melihat orang yang melakukan kemaksiatan dan masih melimpah nikmat Allah pada dia, demi Allah itu justru tahapan siksaan. Kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian atau engkau melihat seseorang melimpah nikmat Allah padanya sementara dia masih berbuat dosa, maka ketahuilah itu adalah tadarruj. Tadarruj adalah tahapan azab. Umat-umat sebelum kita teman-teman kalau mau dibinasakan sama Allah, 3 hari sebelum Allah datangkan azabnya, Allah buat badan mereka sehat, mereka selalu senyum tertawa-tawa, hewan ternak mereka makin gemuk, buah mereka makin bagus, sehingga mereka makin lalai dan Allah binasakan karena itu. Maka harus hati-hati saudaraku simak. Baik, mari kita hadirkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Allah SWT. Dan di hari Jumat ada waktu mustajab, terutama atau salah satunya adalah di waktu khutbah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim, waktu mustajab. Tidak ada hari Jumat di mana setiap muslim kalau berdoa pasti diterima, dan itu ya kejarlah pada saat khatib sedang duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat, dan ini adalah waktu yang mustajab. Makanya semua khatib pasti berdoa di waktu ini. Waktu yang kedua di hari Jumat adalah hadis riwayat An-Nasai yang kata Nabi SAW Jumat adalah 12 waktu. Kalau kita mungkin sekarang 12 jam dari subuh sampai maghrib. Nggak ada seorang muslim yang berdoa di 12 waktu itu kecuali pasti diijabah oleh Allah, dan kejarlah dan fokus selepas sholat asar sampai terbenam matahari. Maka jangan kita sia-siakan 2 waktu ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ijabah semua itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memujimu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Kami yakin Engkau sedang melihat kami karena Engkau Maha melihat, mendengar kami karena Engkau Maha mendengar, dan mengetahui semua niat dan seluk-beluk kehidupan kami karena Engkau Maha mengetahui. Ya Allah, kami tidak berkumpul di sini kecuali untuk memujimu, menyembahmu. Maka terimalah ini sebagai amal saleh. Dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada manusia yang telah Engkau perintahkan untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Panutan kami semua, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami berharap dengan waktu atau pada waktu yang mustajab ini, Engkau jadikan negeri kami Indonesia negara yang aman, tentram, damai. Lunasilah semua utang negara ini. Bukalah rezeki dari seluruh penjuru negeri ini. Berilah kami pemimpin muslim yang adil, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan karuniahilah dan sebarluaskanlah ketakwaan dan kesolehan di seluruh penduduk masyarakat negeri ini. Dan jadikanlah kami sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Ya Allah, siapapun yang menginginkan keburukan bagi negeri ini, bagi agama kami, bagi keluarga kami, bagi siapapun di antara muslimin, maka sibukkan seluruh tipu daya mereka dan kembalikan kepada diri mereka sendiri. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah yang zat maha perkasa, tolonglah saudara-saudara kami, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas, ikhlaskan niat mereka. Terima para syuhada mereka. Muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua. Dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, satukanlah kami semua yang hadir di khutbah Jumat ini, yang mengikuti ceramah ini, yang memutar-mutar dan mengirimnya dan menyebarluaskan ceramah atau khutbah ini, semuanya disatukan di surga Firdaus tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal Alamin, sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan. Ketahuilah saudaraku seiman, Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan keadilan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan Allah melarang perbuatan mungkar dan perbuatan pelanggaran-pelanggaran dan perbuatan keji. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, maka jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum. Ingat selalu kepada Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuru ala ni'mi yazidkum, syukuri nikmatnya dia pasti akan tambah. Wala dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah dan amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.